Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Firmansyah SPD MPD, salah satu dosen dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Saat ini home base saya berada pada program studi Pendidikan Profesi Guru. Perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Micro Teaching, yang akan disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Saya akan memulai dari deskripsi mata kuliah Micro Teaching. Mata kuliah Micro Teaching merupakan mata kuliah wajib pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 6 dan mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar, khususnya bagi calon guru di sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan mengajar sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap sebagai guru yang profesional. CPL, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik bahan ajar, media dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Yang kedua, menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengembangkan pembelajaran secara mandiri. Yang keempat, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Micro Teaching yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sejarah kurikulum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tematik pada kurikulum 2013. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, LPP, LKS, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Yang 6 adalah mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan instrumen yang dikembangkan berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran mata kuliah Micro Teaching ada 6. Yang pertama yaitu definisi dan sejarah kurikulum 2013. Yang kedua, pembelajaran tematik di SD. Yang ketiga, pembelajaran abad 21. Yang keempat adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Yang kelima adalah keterampilan dasar mengajar, dan yang keenam adalah praktik pembelajaran Micro Teaching. Sistem pembelajaran mata kuliah Micro Teaching dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kami laksanakan secara tatap muka di kelas, dan asinkronus dilaksanakan di berbagai platform seperti WhatsApp sebagai ruang diskusi, kemudian LNS, FKIP, ataupun kita menggunakan Google Classroom sebagai sarana pengumpulan tugas mahasiswa. Pada pembelajaran mata kuliah Micro Teaching ini menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari metode ceramah, bervariasi, diskusi, role playing, penugasan, dan simulasi. Dan kita juga mengintegrasikan berbagai model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran project based learning. Pembelajaran tatap muka ini berlangsung selama 16 pekan yang terdiri dari 7 pertemuan tatap muka sebelum UTS,
1 pekan UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah microteaching diperoleh dari tugas mandiri, proyek atau tugas kelompok, kemudian UTS, dan UAS. Di sini UAS-nya merupakan praktik simulasi mengajar dari setiap mahasiswa. Penilaian UAS dari akumulasi perangkat pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari LPP, LKPD, media pembelajaran, silabus, dan evaluasi pembelajaran. Dan UAS yang dilakukan adalah praktik simulasi mengajar. Pembobotan penilaian terbagi menjadi 15% tugas mandiri, 15% tugas kelompok atau proyek, 20% OTS, dan 50% UAS atau praktik simulasi mengajar. Sehingga total pembobotan menjadi 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah microteaching untuk mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Berikut ini merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus atau pembelajaran tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan pertemuan ke-6. Mata kuliahnya adalah mata kuliah microteaching, yaitu pembelajaran mikro. Nah, saat ini sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua. Bersedia. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, silakan duduk. Kita akan melanjutkan perkuliahan di pertemuan ke-6 mata kuliah microteaching. Oke, masih ingat pertemuan lalu membahas tentang apa? Tentang kurikulum. Ada lagi tentang apa lagi? Tematik ya. Oke, mungkin kalian lupa karena mungkin 1 minggu sudah lewat ya. Oke, hari ini kita akan lanjut mata kuliah microteaching di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini akan fokus ke keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu ada 8. Tapi saya bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan hari ini ke-6 dan pertemuan ke-7. Jadi 8 ini saya akan bagi menjadi 4 dan 4. Oke? Jadi tujuan pembelajaran kita atau perkuliahan kita adalah mahasiswa akan mengidentifikasi atau mampu mengidentifikasi 8 keterampilan dasar mengajar berdasarkan video yang diberikan. Jadi nanti akan diberikan video. Dan ketepatan melaksanakan simulasi 8 keterampilan dasar mengajar. Jadi nanti adik-adik mahasiswa perlu membuat video praktik mengajar terkait dengan keterampilan dasar mengajar yang dipilih. Oke? Ya, Pak. Oke, keterampilan dasar mengajar. Ada yang tahu belajar itu apa? Ada yang tahu? Kita kemarin di semester 1 belajar mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ada mata kuliah pembelajaran matematika SD, pembelajaran lagi. Nah, sekarang belajar itu apa? Ada yang tahu? Proses belajar itu adalah proses mentransfer informasi dan yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan dari siapa ini? Pendidik. Pendidik itu boleh guru, boleh dosen, boleh apa lagi? Orang tua. Apa? Orang tua. Orang tua. Mentor ya, guru les, guru bimbel gitu ya. Nah, ke peserta didik. Oke. Sebelum kita lanjut terkait dengan jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, kita bahas dulu terkait dengan apa itu keterampilan dasar mengajar. Menurut Fatma Dewi, keterampilan mengajar atau keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan khusus atau more specific instructional behavior.
yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh para guru, pengajar, dan dosen agar mampu menjalankan tugas mengajar secara profesional. Sedangkan menurut Brown, seperangkat tindakan pengajaran untuk memfasilitasi belajar siswa. Kalau Rasto 2015 mengatakan bahwa keterampilan dasar mengajar itu merupakan tindakan mengajar yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembelajar untuk supaya pembelajaran siswa itu berlangsung dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kegiatan pembelajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan oleh guru di ruang kelas menurut Gani. Karakteristik keterampilan dasar mengajar itu ada 4. Yang pertama, keterampilan itu dapat diidentifikasi dan menganalisis perilaku mengajar. Jadi kita bisa tahu, oh ini keterampilan membuka pembelajaran, ini keterampilan menjelaskan materi pembelajaran, ini keterampilan menutup pembelajaran. Oke? Jadi di awal ada pembukaan, oh itu bisa diidentifikasi, oh itu membuka pembelajaran. Di akhir ada kata-kata motivasi, nah itu proses menutup pembelajaran. Nanti kita bahas lagi. Dapat diamati, ya tentu saja ya, dapat diamati karena dapat diidentifikasi. Kemudian, keterampilan tersebut dapat dilatih. Kalau kalian merasa keterampilan saya menjelaskan kurang bagus, nanti itu bisa dilatih dengan menguasai materi, kemudian menguasai model, menguasai strategi. Jadi semakin bagus kalau dilatih. Kemudian dapat diukur. Nanti kalau kalian praktek di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16, saya akan mengukur atau menilai kalian bagaimana cara mengajarnya. Itu bisa dinilai juga dengan keterampilan dasar mengajarnya. Mahasiswa ini bisa menutup pembelajaran atau tidak. Jangan sampai kalian tidak bisa menjelaskan materi atau tidak bisa bertanya ke siswa-siswa, gugup atau pingsan. Nah ini bahaya ya. Oke. Ada 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Kemudian menjelaskan, membimbing diskusi kelompok, bertanya, ya. Ini 4 yang akan saya jelaskan hari ini. 4 lainnya akan dijelaskan minggu depan. Kemudian ada juga memberikan penguatan atau reinforcement. Kemudian ada stimulus, pemberian stimulus. Kemudian mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dan keterampilan mengelola kelas. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keterampilan membuka pembelajaran. Nah, keterampilan membuka pembelajaran biasanya di depan atau di akhir? Kenapa di depan? Kenapa nggak ditutup di awal? Membuat siswa perhatiannya penuh ke kita. Membangkitkan minat mereka dan untuk membentuk suatu kerangka konseptual. Kemudian kegiatan di awal pembelajaran untuk mendapatkan perhatian penuh siswa, sama ya dengan yang di atas ya. Kemudian aktivitas memantapkan kesiapan individu mendapatkan perhatian. Sebagai guru SD, kalian adalah guru kelas, ya kan? Ya. Kalian biasanya masuk jam berapa kalau guru SD? Ada yang masih ingat? 7. Ada yang belajar jam 8? Ada ya, jam 7 atau jam 7.30 ya. Pulangnya jam berapa? Jam 12. Kalau di SMP kan ganti-ganti guru. Ya. Kalau di SD tidak. Ya. Kira-kira siswanya bosan atau tidak? Bosan. Lihat gurunya itu terus lagi kan? Ya. Apalagi kalau sering marah-marah, nah itu bosan ya. Kemudian kita antara yang satu dengan yang satu, materi yang pertama dengan materi yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, kita harus membuka lagi materi pembelajaran. Oke? Nah, pada saat membuka pembelajaran itu adalah proses mencari atau menemukan perhatian lagi atau menumbuhkan perhatian siswa supaya lebih paham terkait dengan materi ini atau materi yang akan kita ajarkan. Jadi tidak boleh kalian langsung mengajar. Baik anak-anak, buka halaman sekian, kita kerjakan nomor sekian sampai nomor sekian. Tidak boleh. Ya? Jadi harus kita buka dulu dengan assalamualaikum, dengan apa lagi?
Selamat pagi dengan doa. Ya tadi kita lupa berdoa ya. Kemudian ada mengingatkan kembali materi sebelumnya, ya kan? Ada kata-kata motivasi di akhir, di awal. Itu namanya membuka pembelajaran. Oke. Set interaction adalah suatu upaya atau kegiatan mengkondisikan peserta didik agar mereka termotivasi dan memperhatikan apa yang mereka pelajari. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa fokus siswa itu paling cuma 15 menit atau 20 menit saja. Selebihnya mereka berpikir di luar. Jam berapa keluar main? Ya kan? Sebentar pas pulang saya mau main apa? Atau yang suka makan, saya sebentar mau jajan apa pas jam istirahat. Nah, sudah tidak dipikir lagi. Nah, ini harus betul-betul kita buka dengan baik supaya perhatiannya siswa ke kita. Kemudian tujuannya adalah memfokuskan siswa, pemberian atau motivasi di awal, kemudian mengetahui kemampuan awal siswa mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari. Closure, penutup. Nah, jadi keterampilan ini sama ya, membuka dan menutup satu keterampilan. Di situ berkaitan dengan tugas-tugas akhir atau penyelesaian urutan belajar pada akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran ada kata pantun, diberikan pantun, ya kan? Kemudian atau diberikan puisi atau kata-kata motivasi di akhir. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Kalian tidak akan bisa atau tidak akan mampu menjelaskan dengan baik kalau tidak paham materinya. Iya kan? Iya. Misalnya di SD kalian belajar terkait dengan proses terjadinya hujan, mengajarkan proses terjadinya hujan. Tapi kalian bingung, ya kan? Prosesnya dari mana ke mana, oke? Jadi keterampilan guru atau pengajar dalam memberikan informasi secara lisan yang dilakukan secara sistematis untuk menunjukkan korelasi antara materi pembelajaran. Tujuannya tentunya membimbing peserta didik memahami materi dan melibatkan peserta didik untuk berpikir dalam memecahkan masalah. Nah, tentunya dalam menjelaskan itu kita harus efektif dalam menjelaskan. Ya kan? Kenapa harus efektif? Caranya seperti apa? Harus terstruktur. Oke, lanjut. Keterampilan membimbing diskusi kelompok atau kelompok kecil. Nah, di sini ada definisi bahwa instruksional biasa yang melibatkan kelompok peserta didik dalam berinteraksi penuh secara kooperatif dengan tujuan untuk berbagi informasi pengalaman dalam mengambil keputusan. Dan jangan lupa menutup diskusi. Ya. Yang terakhir adalah keterampilan bertanya. Nah, kalau keterampilan bertanya ini harus dibiasakan. Kenapa? Minimal sudah paham atau belum? Itu minimal. Ya, kalau mau dilanjutkan bagian mananya yang tidak paham, ada pertanyaan yang seperti itu sebenarnya harus diberikan oleh kesempatan oleh guru atau pendidik kepada peserta didik supaya termotivasi untuk bertanya. Ya. Kemudian tujuan-tujuannya ada banyak sekali. Yang pertama meningkatkan partisipasi, membangkitkan minat rasa ingin tahu, mengembangkan pola dan cara berpikir aktif, menuntun proses berpikir peserta didik, dan memusatkan perhatian peserta didik. Saya mau tanya dulu ke kalian, kalau ada pertanyaan dari peserta didik dan kalian tidak bisa jawab, apa yang akan kalian lakukan? Ingrid? Oke, itu juga boleh jadi alternatif. Kalau saya biasanya, kalau saya ditanya, tidak bisa jawab, saya lemparkan kembali. Ada yang bisa? Nah, saya kira yang bisa siapa? Tapi kalau tidak bisa juga, nah itu dijadikan PR. Kemudian ada pemberian acuan, pemusatan, pemindah giliran. Jangan dikasih ke Helga terus. Ya, mungkin Helga mungkin pintar, jadi Helga dikasih terus. Harus dikasih juga ke Risma, ke Angga, ke Marcelino, supaya ada pemindahan giliran. Kalau bertanya lanjutan, yang pertama pengubahan susunan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan.
Dari kalau kalian masih belum tahu itu kita ada tingkat kognitif namanya C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Jadi C1 sampai C6 itu semakin tinggi C-nya semakin susah pertanyaannya atau soalnya. Jadi harus ada, jangan menghafal C1 terus. Jadi menghafal hafalan itu terus. Pertanyaan kedua penerapan tidak ada. Jadi usahakan ada random ya. Kemudian pengaturan urutan pertanyaan dan penggunaan pertanyaan pelacak dan peningkatan terjadinya interaksi. Pertanyaan yang baik itu seperti apa? Kita bertanya, terus siswa menjawab, responnya kita bagaimana? Yang pertama, dengarkan dulu. Ya, jangan kalah, nol. Nggak boleh begitu ya. Kita dengarkan saya dulu. Kemudian gunakan isyarat nonverbal. Nonverbal itu kayak gimana sih? Oke, good. Ya, gini. Oke. Atau mengangguk, oke. Atau tepuk tangan juga boleh, ya. Itu nonverbal. Supaya apa? Supaya tidak down siswanya. Variasikan reaksi guru. Jangan begini saja terus, ya. Atau begini terus, ya. Harus divariasikan reaksinya. Dan bijaksana memuji jawaban yang benar. Jadi kalau ada jawaban benar, jangan juga memuji setinggi langit. Ya, bijaksana saja. Kemudian bijaksana mengoreksi jawaban yang salah. Jangan pernah memarahi siswa-siswa yang menjawab yang salah. Kita harus secara bijaksana menanggapi. Oke? Apakah ada pertanyaan? Di dalam 4 keterampilan itu ada pertanyaan? Jelas? Oke, good. Maka dari situ saya harus memberikan oleh-oleh berupa tugas diskusi pada hari ini, yaitu saya akan kirimkan link YouTube. Silakan adik-adik mahasiswa, saya sudah bagi menjadi 4 kelompok ya, yang minggu lalu ya. Oke, sekarang kalian bisa duduk berkelompok. Link YouTube-nya saya kirim di grup WA, dan nantinya kalian mengerjakan dan menganalisis di video itu bagaimana kualitas keterampilan membuka, menutup, menjelaskan, apalagi kelompok kecil. Oke? Silakan, mungkin kelompok 3, silakan. Perwakilannya, oke, Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Di sini kami sudah menonton video yang telah dibagikan dan hasil yang kita peroleh yaitu ada 4 keterampilan mengajar yang sudah dijelaskan tadi dan semuanya itu ada. Nah, kenapa kami bilang ada? Karena yang pertama untuk keterampilan membuka, di situ kita bisa melihat bahwa guru yang ada dalam video dia itu mengucapkan salam kepada siswanya berupa selamat pagi. Nah, kemudian yang kedua, guru menanyakan kabar ke siswa, yaitu apa kabar anak-anak. Nah, itu salah satu keterampilan membuka. Lalu yang ketiga ada berdoa, di mana sebelum mengajar guru meminta siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu keempat, guru menanyakan pembelajaran sebelumnya. Jadi guru menanyakan bahwa anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kemarin tentang apa? Nah, guru menanyakan siswa tentang itu. Lalu yang terakhir ada menyanyi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, guru minta siswa untuk bernyanyi. Tadi ada yang dengar tuh di video, ada lihat? Penyanyi itu ada. Nah, itu untuk keterampilan pembukanya. Jadi kami sepakati bahwa pada video pembelajaran itu ada keterampilan membuka, itu memenuhi. Nah, lalu untuk keterampilan menjelaskan, di situ kita sepakat juga ada. Nah, mengapa demikian? Karena yang pertama, guru menjelaskan pembelajaran hari ini. Jadi guru bilang bahwa oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi ini. Nah, begitu. Lalu setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, setelah guru menjelaskan pembelajaran hari ini, jadi guru menjelaskan oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya bla 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 bla. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, guru menjelaskan cara pengerjaan LK, lembar kerja. Jadi setelah guru membagikan lembar kerja ke siswa, jadi guru
meminta siswa untuk fokus ke depan, sehingga guru bisa menjelaskan kira-kira apa nih tujuan kalian kerja ini apa, tata caranya bagaimana, tulis nama gimana, seperti itu. Nah, lalu untuk membimbing diskusi, kami sepakati juga ada. Nah, mengapa demikian? Tadi pada saat di video, pada saat guru mengasih lembar kerja ke siswa, lalu siswa mengerjakan, terlihat di video bahwa guru tidak diam di tempat, yaitu misalkan di tempat yang saya maksud adalah di meja gurunya, tapi terlihat bahwa guru tersebut dia pergi ke meja-meja siswa. Jadi terlihat di situ ada proses membimbing. Kalau misalkan ada yang siswa kesulitan, gurunya membantu. Itu sih, itu yang kami sepakati bahwa untuk membimbing diskusi, guru tersebut memenuhi. Lalu yang terakhir, penutup. Di situ kami sepakati juga ada. Mengapa demikian? Karena yang pertama itu ada proses pemberian tugas rumah. Tadi mungkin teman-teman bisa lihat ada. Lalu ada berdoa juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran itu ada proses berdoa saat akhir pembelajaran. Dan juga ada proses guru dan siswa memberikan salam. Misalkan assalamualaikum gitu. Lalu ada yang terakhir, guru memberi perhatian ke siswa, yaitu dengan misalkan tadi kan guru menyatakan bahwa ada yang dijemput, kalau misalkan belum dijemput jangan dulu pulang gitu. Jadi untuk 4 keterampilan tadi, keterampilan membuka dan menutup, keterampilan menjelaskan dan membimbing diskusi, itu menurut kami guru tersebut sudah memenuhi 4 keterampilan itu dalam video tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara yang terbaik untuk belajar bagaimana meningkatkan keterampilan dasar mengajar adalah menonton video-video pembelajaran dari guru-guru yang sudah profesional. Oke, jadi adik-adik yang baru belajar keterampilan dasar mengajar tidak perlu khawatir, silahkan belajar mengupgrade diri sendiri supaya kemampuan adik-adik bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke? Proyek ya. Untuk minggu depan ada proyek yang harus kalian buat, yaitu membuat video praktek mengajar yang mengimplementasikan 4 keterampilan dasar mengajar. Jadi kelompok 1 saya berikan tugas membuat video pembelajaran terkait dengan bagaimana membuka pembelajaran, menutup pembelajaran dengan baik. Oke? Kemudian kelompok 2, kelompok sini yaitu menjelaskan. Yaitu keterampilan untuk menjelaskan. Kelompok 3 membimbing diskusi kelompok kecil, dan kelompok 4 adalah keterampilan bertanya atau questioning. Nah, videonya maksimal adalah 10 menit dan video dibuat satu video satu kelompok saja ya. Kemudian dikumpul paling lambat pekan depan di link Google Classroom yang sudah di-share di grup masing-masing, di grup kita. Oke? Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kita sudah belajar 4 keterampilan dasar mengajar. Jangan sampai dilupa ya. Baik, adik-adik mahasiswa, terima kasih banyak atas atensi dan keaktifannya hari ini. Kalian semua luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih banyak adik-adik mahasiswa atas partisipasinya di mata kuliah Micro Teaching pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Semoga dapat memberikan gambaran khususnya proses pembelajaran mata kuliah Micro Teaching di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti, dan Ristek Kemendikbudristek Universitas Papua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.